Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kurang semangat. Shalom. Untuk saudara-saudara yang mengisi bangku belakang, mungkin bisa diisi bangku depan dulu saudara. Ya, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan. Dengan itu Tuhan, kami mau menghormati hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau fokus hanya kepadamu saja. Kami mau naikkan sembah kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak peduli Tuhan seberapapun yang hadir di tempat ini Tuhan. Satu yang kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan setiap hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sebab hadirat-Mu kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan puji, dengan korban puji. Katakan dengan lembut, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Dan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau,
berikan setiap kata-kata di hati kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang kami sembah, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Katakan, Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab ini hati kami Tuhan, sebab ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Memberikan hati kami, memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, selama kami masih ada di bumi, kami hanya melayani-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, Raja kami yang hidup. Mari angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Jangan batasi, jangan batasi. Biarkan Roh Tuhan bekerja di setiap ibadah-ibadah. Ini bentuk sembah kami Tuhan, ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan, ini bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Bahkan seluruh yang bernapas di muka bumi ini Tuhan, layak untuk menyembah-Mu Bapa. Biarlah dengan sembah kami Tuhan, banyak orang dimenangkan, banyak orang tahu bahwa hanya Engkau Raja kami Tuhan. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan di pagi hari ini saudara. Terus naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, fokus kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, di setiap ibadah-Mu Tuhan, Engkau punya maksud tertentu bagi setiap kami Tuhan. Engkau punya pesan yang istimewa bagi setiap kami Bapa. Yes, lebih lagi. Biar malaikat-malaikat di sorga ikut Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga akan menaikkan sembah kami di hadapan-Mu. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan, kami hanya menyembah-Mu saja Tuhan.
kami hanya meninggikan Engkau saja Tuhan. Walau laut-lautan bergoncang, walau gunung-gunung dipindahkan Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang baik. Engkau tetap Allah kami yang memegang tangan kami Tuhan. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan dengan kerendahan hatimu di pagi hari ini. Terus yang bisa berbahasa roh, mari angkat bahasa rohmu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membatasi hadiratmu di pagi hari ini Tuhan. Terus lebih lagi, fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan di pagi hari ini. Ya, keluarkan suaramu di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, katakan. Yesus ku sembah. Segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu. Saya undang kita untuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, katakan. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. I worship you, Jesus.
sembah Tuhan pagi hari ini. Kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus dengan tubuh kami yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan memampukan kami ke tempat ini. Bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi Indonesia Tuhan. Kami menopang Indonesia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun bagi Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Engkau melawat Indonesia Tuhan. Biar api kemuliaan-Mu turun bagi Indonesia. Kau melawat jiwa-jiwa yang ada di Indonesia Bapa. Pemerintahan kami yang ada di bangsa ini Tuhan berkati. Beri roh takut akan Engkau Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Dengan keputusan-keputusan dari Engkau Tuhan Yesus. Biar keputusan yang mereka ambil berasal dari Engkau Tuhan. Untuk memakmurkan Indonesia, memajukan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kami boleh melihat Tuhan, banyak bangsa-bangsa sedang resesi, tetapi kami percaya Tuhan, Indonesia boleh bangkit, Indonesia dipulihkan, keuangan ekonomi Indonesia dipulihkan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini, untuk memimpin bangsa kami menjadi bangsa kesukaan-Mu Tuhan. Menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bangkit, makmur dan sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan setiap jajaran yang ada di bangsa kami Tuhan. Dari menteri-menteri Tuhan DPR sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan urapi mereka. Kami percaya Engkau yang memilih mereka Tuhan. Dan Engkau memampukan kaki mereka berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu ditegakkan bagi Indonesia. Keadilan-Mu juga ditegakkan bagi Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan beserta wakil dan keluarga besarnya. Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono Tuhan Yesus beserta wakil dan keluarga besarnya. Bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar beserta keluarga besarnya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau yang memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pelayanan hamba-Mu Tuhan berkati, bahwa semakin naik, biar lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, bahkan dibangkitkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lumpuh Tuhan boleh berjalan, bahkan yang buta boleh melihat, yang tuli boleh mendengar lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan lewat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus lindungi hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu juga turun terus bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memampukan hamba-Mu untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Umat yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Winardi Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun bagi hamba-Mu Bapak. Mulut bibirnya Engkau urapi Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Engkau Tuhan. Firman yang meneguhkan umat-Mu. Firman yang memberi kekuatan baru bagi umat-Mu. Bahkan firman yang memulihkan umat-Mu. Menyembuhkan umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu ini untuk berkata-kata bagi setiap kami Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, berkati keluarga besarnya, bahkan pelayanannya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat setiap kami Tuhan umat-Mu yang pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan Yesus, lembutkan hati umat-Mu Tuhan. Supaya ketika firman-Mu ditabur Tuhan, kami boleh menangkap dalam roh kami Tuhan. Dan kami boleh menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu disenangkan Tuhan lewat kehidupan umat-Mu Tuhan Yesus. Biar umat-Mu pagi hari ini ketika kami datang, kami tidak sama ketika kami pulang. Kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera. Bahkan kami membawa firman yang hidup bagi keluarga besar kami Tuhan.
Biarlah umat-Mu boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebab Engkau layak terima pujian dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, segala pengagungan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Tuhan kita. Haleluya, sebab kami akan menerima Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Semangat lagi, amin. Kami mau menari untuk Tuhan Yesus. Mari goyangkan badanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan cara yang kudus, mengangkat pujian bagi. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau siapa yang mau berlari bersama Tuhan mendapatkan mahkota yang kekal. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi lebih semangat. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau Allah yang terus menyertai kami Tuhan di setiap perjalanan hidup kami. Saudara, tadi baru pemanasan aja.
ini untuk goyang Tuhan, untuk melompat sama Tuhan itu lebih lagi di pujian ini, amin. Jangan malu-malu kalau mau memuji Tuhan. Kita harus gerakan semua tubuh kita di hadapan Tuhan, amin. Lebih semangat lagi, haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan, menerangi setiap jalan kami, haleluya. Firman terangi jalan, sebab perisai iman di setiap waktu, perisai iman di setiap waktu, melindungi kami dari segala, melindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, melompat untuk Tuhan Yesus. Firman-Mu menerangi setiap langkah kami, Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, perisai iman di setiap waktu, lindungi kami dari segala, lindungiku dari segala, tak pernah kami ragu, tak pernah. Saja Tuhan, di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam Tuhan, pasti dapat Dia siap kemenangan dalam hidup kami, pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan, dalam namanya ada pengharapan. Masih semangat? Masih semangat? Amin. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku saja Tuhan. Hanya Engkau saja satu-satunya sumber pengharapan di dalam kuasa. Haleluya. Pasti tersedia kemenangan bagiku. Tersedia
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengar, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi bisa Tuhan menjadi benih yang bertumbuh di setiap hati kami yang subur Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bisa menjadi satu-satunya penerang dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tahu apa yang Engkau mau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kusiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami di pagi hari ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Aku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi setiap jemaat kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Nyatakan lebih lagi di tempat ini Tuhan. Tuhan makasih. Haleluya. Makasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat kami satu persatu di tempat ini. Engkau yang menjamah hatinya. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Untuk pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup ini. Itu pun karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau mampukan anak-anak-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun kami lebih lagi. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang mengurapi kami semuanya yang hadir di tempat ini. Agar hidup kami sepenuhnya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Dan kami rindu lebih lagi melalui tuntunan kebenaran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami rindu Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam kita orang percaya di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi kami semuanya. Engkau yang memberkati lebih lagi di dalam kehidupannya. Dan kami percaya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan salam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah yang luar biasa. Kami kita semuanya diberkati. Melalui pemujian dan penyembahan hadirat Tuhan hadir. Dan kita semuanya diberkati, dikasihi Tuhan. Ada amin saudara. Sekali lagi salam. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan saudara, saya namanya Winardi, Bapak Winardi HS, saya pengembalaan di GPIP WTC PHB, saudara, Permata Harapan Baru. Sebetulnya kita sama-sama, kita juga di bawah Pak Niko, cuma saya
langsung di bawah rayon khusus Pak Wiryo Hadi, saudara. Kita sama-sama, semuanya kita sama-sama. Saudara seiman, amin. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi, salam. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang diberkati kehidupan kita, selalu harus ada sukacita, mengucap syukur, karena kebaikan Tuhan menyertai hidup kita semuanya. Ada amin, saudara. Saudara adalah menyadari bahwa kita adalah semuanya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin, saudara? Itu kalau sudah saya katakan, kalau engkau menyadari itu sudah cukup bagi kita semuanya. Hidup kita pasti diberkati seluruh aspek hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Nah, itu sudah cukup, saudara. Cukup, hidup kita udah pokoknya jadi enak, saudara. Percayalah. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita, itulah persoalan. Mana apa banyak persoalan yang kita hadapi sebagai orang percaya, saudara. Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau kita tidak menyadari Tuhan mengasihi kita, persoalan itu akan timbul, persoalan, permasalahan yang kita hadapi semuanya akan jadi kacau balau, saudara. Hidup kita akan tidak jelas. Nah, kita harus mengerti bagaimana kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita mengerti Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita harus hidup dengan cara yang benar. Itu yang perlu kita sadarin sungguh-sungguh, saudara. Karena kalau kita tidak mengerti hal itu, kita menjadi orang percaya, itu semuanya menjadi sia-sia, saudara. Apalagi sekarang kehidupan yang kita hadapin ini, persoalan yang kita hadapin ini, saudara-saudara lihat sendiri. Bukan semakin ringan, tapi semakin berat, semakin menekan, semakin membuat orang percaya sekalipun mengalami problema yang begitu besar. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam kehidupan kita orang percaya, apapun yang terjadi, pasti Tuhan menyertai hidup kita. Ada amin, saudara. Itu keindahan kita sebagai orang percaya, saudara. Walaupun apapun yang dihadapi, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya, pasti hidup kita disertai sepanjang masa hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kita tidak berpanjang-panjang, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kita renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh. Saya percaya kita semuanya udah pasti sering mendengar kebenaran firman ini, saudara. Yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang percaya, dan kita sebagai semua pendengar, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita pasti semuanya pernah menerima mengenai firman Tuhan ini, saudara. Coba kita buka Roma 12 ayat 1, saudara. Sampai dengan 2 saja kita baca. Di situ temanya, saudara, dikatakan persembahan yang benar. Yuk kita kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Saya hitung 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan pagi ini saya beri tema ibadah yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati, ya berarti palsu, saudara. Nah, ini persoalan serius kita sebagai orang percaya, saudara. Kenapa saya katakan ini kita ibadah yang sejati? Saudara lihat ayat yang pertama, saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa, kita sebagai orang percaya harus mengerti ini, saudara. Ini kunci kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu sungguh-sungguh
Apa itu ibadah yang sejati, saudara? Nah, coba kita lihat sungguh-sungguh, saudara perhatikan satu persatu, saya akan sampaikan kepada saudara. Saudara lihat, di situ karena itu dikatakan, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Wah, ini serius, saudara. Kelihatannya oke, mudah. Oh, begitu ya. Tapi ini fakta. Kekalahan kita sebagai orang percaya. Kita tidak mempersembahkan kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup kita, saudara. Kita banyak hanya ibadah, ya liturgi seperti di gereja ini, saudara. Saudara mungkin bahkan menjadi pendoa, menjadi pengerja, pejabat, mungkin jadi pendeta sekalipun, saudara. Tapi banyak orang gagal karena tidak mengerti ini. Tidak mengerti ibadah yang sejati sesungguhnya apa, saudara. Mempersembahkan tubuhnya itu yang hidup, artinya itu, saudara. Yang hidup itu, yang sesuatu yang sungguh-sungguh, yang dikatakan itu yang kudus, artinya apa, saudara? Hidup kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan yang katakan, kalau namaku ditinggikan, aku sendiri yang akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, bukan yang mati. Yang mati artinya, saudara, kehidupan yang istilahnya benar-benar yang mempermalukan nama Tuhan. Yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu namanya yang mati, bukan yang hidup, saudara. Nah, ini terjadi di mana-mana kita sebagai orang percaya. Kenapa kita banyak mengalami kekalahan, persoalan yang kita hadapin. Kalau gitu kita lakukan ini, kita nggak punya persoalan, saudara. Tapi kalau kita mengerti apapun yang terjadi, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, hidup ini indah, saudara. Ada amin, saudara. Hidup itu nikmat bersama Tuhan, saudara. Makanya kita katakan tadi pujian, kita itu pokoknya sukanya itu hanya mau memuji, menyembah, memujinya, menjadi Dia. Dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita. Persembahan yang hidup, yang kudus, itulah persembahan kita, saudara. Tidak ada lagi itu. Kalau kita tidak melakukan itu, ibadah kita itu ibadah yang palsu, yang tidak sejati, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau menjadi pendoa, menjadi pendeta, pembicara hebat sekalipun, kayak apapun, saudara. Kalau hidup kita tidak mempersembahkan yang benar, saudara, gak ada semuanya. Tidak ada gunanya. Jadi apa dikatakan situ ibadah sejati? Hidup yang tadi mempersembahkan tubuhnya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kuncinya apa itu? Perkenanan, saudara. Saudara, catat baik-baik kita sebagai orang. Perkenanan Tuhan itu segala-galanya. Tidak ada lagi. Saudara mau melakukan apapun, berbuat apapun, kalau saudara tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan di hadapan kita, gak ada gunanya semua. Saudara mau lakukan apa, yuk. Jadi harus yang berkenan, saudara. Mempersembahkan tubuhnya, yang hidup, yang berkenan. Jangan kita justru dengan daya tarik dunia. Ini tadi cinta akan dunia, kita tidak ngerti mana yang benar, mana yang baik.
mana yang jahat, mana yang tidak baik. Saudara harus mengerti sebagai orang percaya. Jadi itulah sebagai orang percaya kalau kita mengerti itu, itulah sesuatu yang terindah di dalam hidup itu. Tidak ada bandingnya oleh apapun, saudara. Mungkin kita berjuang sekarang, bekerja, melayani seolah-olah mau menangkan jiwa-jiwa, bekerja mau mati-matian, ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin apapun. Tapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya jadi sia-sia. Capek, saudara, stres mengiring Tuhan, bukannya menjadi orang yang diberkatin hidupnya, tapi hidupnya menderita terus. Datang kepada Tuhan ya terus letih, lesu, berbeban berat. Memang Tuhan bilang suruh datang, tapi lesu, letih, berbeban berat terus dipikul. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa Tuhan Yesus telah mikul segala penderitaan dia. Kenapa? Supaya kita sadar, bertobat, hidup kita mempersembahkan kepada Tuhan yang benar. Hidup yang berkenan. Kalau hidup yang berkenan memuliakan nama Tuhan, saudara. Hidup kita di dunia ini, saudara, surga itu menjadi milik orang percaya. Bukan hanya cerita nanti surga nanti. Nanti kita mati di sana di surga, ketemu bidadari, saudara. Tapi di sini sekarang menjadi penjahat, ada kan pengajaran coba seperti itu. Aneh lagi itu, orang Kristen diajarin surga, tidak menikmati surga, perbuatannya juga tidak ada bedanya. Mungkin dengan saudara kita yang lainnya. Ini mengerikan, karena apa? Tidak mengerti kebenaran, saudara. Maaf ngomong ini, saya kalau boleh kesaksian, saudara. Saudara kita, saya sekali ini katakan bukan untuk menghakimin, saudara. Tapi ini kita untuk menjadi pelajaran hidup. Saudara tahu kan mengenai Sambo? Saudara, sekali lagi saya maaf, saya tidak menghakimin. Tapi ini kita menjadi pelajaran, saudara lihat. Orang yang hidupnya begitu udah luar biasa, menjadi seorang jenderal. Ini kata dia loh, bukan saya memberikan. Dia bilang, saya hidupnya sudah enak, makmur, istilahnya kedudukan enak, semuanya enak. Pejabat seorang jenderal itu, saudara, tidak mudah mendapatkan, saudara. Jenderal, saudara. Nah kita ini sebetulnya juga jenderal-jenderalnya Tuhan, saudara. Iya dong, lebih dari jenderal kita ini, saudara. Biji matanya Allah katanya. Coba, saudara bayangkan. Dia mengatakan, saya istilahnya seperti itu, hidupnya udah luar biasa. Dia orang mengaku dirinya juga orang percaya. Seperti kita, tidak ada bedanya, saudara. Lihat, itu yang memilukan hati kita semuanya kalau kita sadarin. Tapi saudara, jangan saudara hanya melihat orang lain. Saudara, jangan suka menghakimin. Kita ini orang Kristen paling fatal itu, saudara, hidup kita. Itu kita mengambil haknya Tuhan. Kerjaannya tukang apa? Menghakimi. Penghakiman itu kata Tuhan, hakku. Tidak boleh kita mengambil haknya Tuhan. Tapi kerjaan kita tukang menghakimin, tapi tidak mau bercermin lihat diri kita. Hidupnya berkenan enggak di hadapan Tuhan? Jabatanmu, kedudukanmu, apapun yang kekayaanmu, kehormatanmu, sirna, hanya satu, kemarahan, emosi, ketidakperkenanan kepada Allah. Selesai sudah. Hidupnya saudara lihat. Dia bilang habis sudah. Kalau sampai dihukum mati selesai sudah. Apalagi istrinya sudah dihukum 20 tahun. Anak-anaknya menderita, saudara lihat. Jadi mengerikan, saudara. Perbuatan kita hanya sedikit aja kepleset. Selesai, saudara.
perjuangan kita yang begitu luar biasa mati-matian. Tapi kalau itu karena kayak kekuatan kita sendiri, ya itu tadi, selesai. Buah roh aja lepas satu, tidak ada penguasaan diri. Blis. Selesai saudara, bayangkan. Dia itu orang yang terhormat, orang yang saudara, saya katakan orang hebat. Bapak mamanya itu suami istri semuanya jenderal saudara, kalau mau saudara tahu. Itu orang-orang jenderal semuanya, orang hebat. Saudara. Saudara jangan anggap itu jenderal ringan, tapi siapapun saudara yang tertinggi di dunia ini siapa, presiden sekalipun, begitu dia melakukan kesalahan, satu seret, hancur. Sama kita sebagai orang percaya seperti ini tadi. Kalau kita itu tidak memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara hidup, ya itu kita mengalami seperti itu. Cuma kita nggak terkenal saudara, ada amin? Jadi kayak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan kita. Kalau terkenal saudara mungkin bisa masuk TV, bisa kemana-mana saudara. Tapi hidup kita nggak terkenal saudara, nggak tahu. Tapi saudara sebetulnya di mata Tuhan saudara berharga. Tapi saudara dipermainkan setan kalau kita hidupnya sembarangan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daya tarik dunia jauh lebih menarik daripada apapun. Saudara. Kekristenan mengalami kehancuran, persoalan mengalami macam-macam. Saudara, kekristenan itu saudara sadarin semakin mengalami degradasi keimanan orang percaya. Nilai-nilai kekristenan semakin menurun, bukannya semakin naik. Tapi kalau saudara ada yang di sini, saudara menyadari bahwa kalau hidup kita, ibadah kita yang sejati, kita itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Saudara ada orang-orang yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang dahsyat, saudara. Tapi kenyataan di luar negeri mana saudara, dulu kita, kalau udah di dulu kita masih remaja gitu, kalau ngelihat orang bule di luar negeri itu datang ke Indonesia, sampai senengnya bukan main saudara, kita kemana mau diikutin. Dulu saya ada Benny Hinn itu datang aja saudara, saya sampai ikut ke Ancol kemana, ngikut pergi, ditungguin berjam-jam sampai berapa lama pun, sampai stres saudara nungguinya. Susah payah, yang bukan Benny Hinn yang datang malah adiknya saudara. Kita cuma ngelihat orang saudara. Tapi saudara lihat Benny Hinn yang lakukan. Tapi puji Tuhan Benny Hinn cepat-cepat sadar saudara. Karena kita orang percaya tidak ada satupun kita ini yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan yang hebat kita melekat kepada kita pasti jadi orang hebat. Hidupnya berkenan tadi. Tapi kalau kita lepas dari dia, selesai semuanya. Habis semuanya. Harus benar-benar ini berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuhnya itu harusnya benar-benar itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala langkahmu, tindakanmu, bukan hanya sekedar ibadah di gereja, kelihatannya oke. Semuanya ini kayaknya semuanya oke, hidupnya diberkati, saudara sukacita, saudara oke. Tapi bagaimana di luarnya saudara? Karena saudara ini bersyukur, orang kalau seperti kita ada sekarang ini, saudara tahu berapa orang persen termasuk orang yang kaya diberkati di dunia ini. Banyak orang yang menderita, boro-boro bisa kayak begini duduk-duduk saudara. Di luar negeri itu semuanya, apalagi dari Timur Tengah, semuanya negara kacau balau saudara. Kekristenan juga kalau di Eropa semuanya udah kacau semua. Saudara lihat kerajaan Inggris juga saudara, sampai masjid, ngomong gereja aja dijadiin masjid. Dikasihin sampai tidak bernilainya seperti itu loh. Bayangkan, kita nggak bisa membayangkan saudara. Saya pergi ke Eropa, pergi ke sana lihat saudara, kehidupan menjijikkan semuanya. Kehidupan nonton TV itu nggak sengaja nonton aja dia diperlihatkan hal yang negatif. Saya lihat hari Minggu semuanya sepi, nggak ada nih kayak libur semuanya. Saya tanya sama keturnya, ini kemana orang pada ke gereja? Enggak Pak,
pada jalan-jalan. Gak perlu lagi gereja. Gak perlu. Sekarang lihat yang terjadi. Eropa hancur lebur. Kemiskinan terjadi banyak. Di sana kalau kita datang di Spanyol, pokoknya istilahnya di Eropa saudara, kerjaannya tukang copet, mencuri semuanya. Nodong-nodong. Di Prancis juga begitu, Itali, sama aja semuanya. Kehidupannya, kenapa? Menghina Tuhan. Merendahkan Tuhan. Makanya Tuhan itu loh disebutnya, orang kaya susah masuk surga. Dia merasa hebat. Saya udah kaya. Ngapain perlu Tuhan? Nah ini hati-hati saudara. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Coba kita lihat kebenaran firman ini. Yang kita lihat yang lainnya saudara. Kita ini banyak orang yang memang benar-benar tidak mengerti. Yeremia saudara lihat ya. Ini saudara perhatikan ini. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Di situ tema judulnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kukatakan, demikianlah firman Tuhan, saudara. Jadi tidak ada gunanya yang tadi saya sampaikan, saudara. Orang mau bermegah apa, saudara, coba? Mau hebat kayak apa? Mau kaya kayak apa? Mau pinter-pinter kayak apa? Mau cantik-cantik kayak apa? Mau ganteng-ganteng kayak apa, saudara? Coba mau apa yang dihebatin? Kita tidak boleh bermegah karena kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi kalau engkau hendak bermegah, bermegahlah yang satu ini. Kita mengenal Dia dengan benar. Harus mengenal Tuhan dengan benar. Dengan cara apa? Ya intim. Rindu dengan kebenaran firman-Nya. Hidupnya semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada. Saudara, jangan pernah kita merasa bangga atas diri kita sudah merasa hebat. Kita mungkin mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini hanya semua sebagai pengetahuan kalau hidupmu tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat. Saudara mau baca firman Tuhan ini, saudara mau balik 10 kali, mau baca mungkin 1000 kali sekalipun saudara. Kalau hidupmu tidak menyaksikan kebesaran Tuhan dan sesuai berjalan dalam kebenaran ini, nol, gak ada artinya semua. Gak ada artinya kehidupan ini, saudara. Bayangkan. Mau apa coba yang dibanggakan? Sebelum kalau kita boleh bangga, berkenan di hadapan Tuhan, itu mengenal Dia, itu jadi hidup pasti berkenan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan karena mengenal. Kalau tidak mengenal, bagaimana bisa berkenan? Gak mungkin. Karena mengenal, saudara tadi. Yang tadi saya katakan, karena kita mengenal.
Yang tadi, kalau orang dunia, kita pikir, orang dunia berpikirnya surga itu nanti, kita lihat di sini. Orang Kristen yang udah jelas-jelas dikasih lihat surga di depan matanya. Tapi prakteknya kayak di neraka. Karena apa? Hidupnya tidak berkenan. Hidupnya karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sombong kan, bangga. Eropa sekarang rontok semuanya, habis. Orangnya kerjaannya banyak, orang bacanya minta-minta jadi pengemis, jambretin orang kalau datang sampai ke sono, saudara. Di Spanyol juga begitu, kita kalau datang, satu orang, hati-hati dikatakan, satu turis, 3 copet, saudara. Bayangkan bisa begitu. Itu benar-benar terjadi. Bukan saya cerita ini, saya pas kebetulan ke sana juga pergi gitu. Waktu nonton Barcelona sama Madrid, saudara, dibilangin begitu sama tour guide-nya, saudara. Tapi itu terjadi bahkan juga teman saya uangnya diletakin di sini, saudara. Nonton itu bola, dia pinter belum jatuhin koin, tring, langsung di set, lari, hilang langsung duit 25 juta. Pergi langsung orang yang copet sono sini semuanya. Kenapa? Menghina Tuhan. Sama, saudara, kayak tadi yang dialamin istilahnya saudara kita, saudara Sambu, saudara, bayangkan. Dia udah hebat, besar, merasa dirinya ini. Begitu dia bertindak salah, emosi. Kita juga nggak tahu ini kejadiannya bagaimana. Saudara, sekali lagi jangan menghakimin, saudara. Karena hakim yang di dunia yang menghakimin itu kata firman Tuhan, dia juga akan dihakimin sama Tuhan. Karena keadilan tidak ada di dalam manusia, hanya kepada Tuhan. Orang benar bisa saja jadi salah, orang salah bisa jadi benar. Kasusnya apa kita juga nggak ngerti. Karena semuanya bisa dipermainkan dengan yang mengerikan lagi. Di gereja pun sama dengan dunia. Makanya Tuhan sampai menyamakan dirinya dengan mamon. Gereja dipermainkan juga dengan uang. Hati-hati, saudara. Jangan sampai itu terjadi di gereja di GBI Aston yang digembalakan oleh Pak Rudi. Puji Tuhan, ya. Amin, saudara. Jangan sampai terjadi. Uang itu nomor paling bawah. Jauh, saudara, artinya. Jangan nomor 1. Nomor 1 hanya Tuhan. Ya, uang nomor berapa dah. Tapi yang penting jangan nomor 1. Kalau uang nomor 1, udah pasti hidup kita salah. Udah gak bakal bener, saudara. Kalau kita tidak bisa Tuhan nomor 1, saudara pasti salah. Ini saya tidak menghakimin, tapi saudara boleh buktikan. Gak akan pernah hidup kita berkenan di hadapan. Pasti susah hidupnya. Karena apa? Fokusnya sudah salah. Tuhan harus number 1, itu tidak ada pilihan lagi. Mau bermegah gak ada yang dimegahin, coba apa yang mau dibanggain? Saudara, sebentar ada, sebentar gak ada. Ibu-ibu ada tersaksian. Orangnya rajin di gereja, suami istri rajin gereja, anaknya rajin di gereja, punya anak satu-satunya, saudara. Tapi anaknya justru dibunuh oleh penjahat, saudara. Saudara bayangkan, betapa hancur hati orang tuanya, saudara. Orang tuanya sampai bersungut-sungut, bahkan dia benci sama Tuhan. Marah sama Tuhan, suami istri marah semua. Anak mana Tuhan, perlindunganmu, kasihmu, pertolonganmu. Tuhan, bohong ini semuanya, sepertinya. Gak percaya ini, bohong. Ini orang kenapa cara berpikir seperti itu? Karena dia berpikirnya daging, saudara. Bukan pikiran roh. Kalau berpikir daging, memang mesti harus begitu. Gak salah orang itu. Tapi kalau berpikir roh, itu kesalahan fatal. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan dengan benar.
Jangan mengiring Kristus saudara karena datang mau ke gereja. Apalagi di sini enak tempatnya, AC-nya dingin, cuma mau datang. Yang penting biar enak. Kalau di rumah panas, di sini dingin bisa agak ngantuk-ngantuk. Dapat minum, kalau diberkatin lagi dapat kue, ngasih persembahan lewat. Saudara, mengerikan saudara. Jadi kita ini harus punya pengenalan akan Tuhan itu dengan benar. Orangnya marahnya udah mungkin kalau orang istilahnya ini kalau orang ya kayak istilahnya kayak cerita Sambo lah. Pokoknya katanya istrinya dilecehkan, ini langsung emosi ditembak. Kayak gitu katanya, seperti itu. Nah ini orang, anak saya nggak melakukan apa-apa, dibunuh sama penjahat. Dia marah kalau bisa orangnya itu mau dibalasnya gimana saudara. Yang tadi saya bilang, kita itu maunya kalau ini menghakimin saudara. Nggak boleh, itu haknya Tuhan. Nah orang Kristen soal begitu aja juga nggak banyak yang nggak paham. Cuma ngerti tapi tidak memahami. Orangnya sudah marah, nih singkat ceritanya sampai marah, benar-benar marah. Sampai ini akhirnya Tuhan ngomong sama apa? Tuhan itu memang ya, Tuhan itu unik. Kalau kita mengerti tapi Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong gimana sama orang itu, ibu itu. Dia ngomong, saya mengasihi orang yang membunuh anakmu. Wuh, coba orang tambah nggak sengit bagaimana saudara? Bukannya malah yang nguatin orang yang lagi susah, malah Tuhan ngomong, saya juga mengasihi orang yang membunuh anak. Coba, saudara tahu nggak itu? Tapi ngomongin gitu akhirnya orangnya justru malah sadar. Wah Tuhan, betul Tuhan. Tuhan orang jahat ada, Tuhan ternyata juga kasihi. Supaya apa? Supaya dia bertobat, mengenal dia, hidupnya berkenan, masuk surga. Nah kalau kita jadi hakim, jadi kita yang dihakimin. Seperti yang terjadi sekarang, saya udah lihat. Nah kita ini sama juga. Kalau hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara mau disakitin siapapun, dirugikan saudara, apapun saudara jangan peduli. Mintalah hikmat Tuhan, jangan membenci. Kamus kekristenan tidak ada membenci. Siapa yang membenci, yang tidak mengampuni, tidak akan pernah diampuni saudara. Ingat itu saudara. Tapi banyak orang Kristen masih juga ada banyak yang membenci saudara. Gak ngerti, tapi melayanin. Bahkan bisa berdiri di mimbar, saudara. Gila kan seperti itu coba. Orang gak ngerti kebenaran. Malah Tuhan bilang, suruh saya juga mengasihi dia. Akhirnya, oh ya Tuhan, dia sadar. Kalau enggak dia jadi hakimnya ngikut, kalau perlu orangnya dibunuh. Selesai dia. Jadi kita harus mengerti itu sungguh-sungguh. Jadi kita harus kalau bermegah itu karena mengenal Tuhan. Waktunya juga tinggal sedikit. Udah tinggal berapa menit lagi? Saudara. 10 menit. Tuh coba, habis sudah. Sudah ayatnya kalau gitu diperpendek saja. Saudara. Di sini nih coba saudara. Coba kita lihat sebentar. Di Yeremia 4 ayat 22. Ini coba Tuhan sampai ngomong kayak gini saudara lihat. Saudara. Saya bacakan untuk saudara. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintarnya untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka coba gimana saudara? Kita ini orang yang bodoh, tolol dan gimana saudara? Maunya memang berbuat jahat maunya. Memang udah Tuhan juga ngomong sih memang manusia cenderung untuk berbuat dosa. Cenderungan hatinya
berbuat dosa. Itu manusia, saudara. Makanya di situ katakan, kita ini tolol, bodoh. Kenapa? Maunya kita ini dibodoh-bodohin sama setan sebetulnya. Tapi kita mestinya hidupnya enak, diberkati, hidupnya tapi saudara, jadi kita nggak ngerti, akhirnya jadi kacau saudara hidup kita. Sebetulnya Tuhan itu sangat sayang sama kita, benar-benar. Dia yang mulia, yang agung, dia mau hina datang kepada kita, saudara. Dia mati untuk kita, kita ini mestinya yang jadi korban, dia yang jadi korban. Supaya kita diselamatkan. Coba, indahnya kepercayaan kita itu kayak apa itu, saudara. Dan itu bukan hanya kata-kata. Itu kebenaran yang kita bisa buktikan, saudara. Coba, tapi fakta kita juga banyak orang percaya justru tidak mengimani itu dengan sungguh-sungguh. Contoh aja soal surga, ya. Jelas-jelas itu Roma 14 ayat 17 itu dikatakan apa? Hal kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara. Jadi ternyata surga yang kita nikmatin itu, kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, bukan tadi dengan daya tarik dunia itu soal makan minum, pesta pora, kesenangan, kebanggaan tapi hanya soal kebenaran, akhirnya damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau kita itu memiliki kebenaran, surga itu jadi milik kita, saudara. Saudara, enaknya kayak bukan main kan, saudara lihat. Pak, saya punya kebenaran, hidup saya langsung memiliki surga. Kalau kamu ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, dikasih sejahtera. Karena apa? Kebenaran. Kok bisa begitu? Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan itu hanya jalan satu-satunya kebenaran dan kehidupan, saudara. Coba kalau kita ngiring dia begitu, hidupnya berkenan, saudara. Apa yang kita susahin coba, saudara? Mau apa? Seperti orang tadi dibunuh mati, saudara. Tuhan bilang ngasihin penjahatnya. Kenapa? Karena penjahatnya itu binasa kalau tidak diampunin dan dia tidak bertobat atau Tuhan pilih. Tapi anak yang dibunuh ini namanya kalau nggak salah Sarah, saudara. Dia masuk surga. Itu alam roh itu seperti itu, saudara. Jadi penderitaan tubuh ini nggak ada apa-apanya sebetulnya, saudara, nggak ada arti. Saya aja sampai kalau ngomong merinding, saudara, ini saya aja sampai kalau ngomong, aduh benar-benar luar biasa. Saya bisa saksikan sedikit aja. Masih berapa menit? Berapa? 5 menit masih ada. Kalau nambah boleh nggak Pak? Oh, boleh. Berarti Pak Rudi benar itu. Kalau dia pendeta ngomong nggak boleh, wah bahaya itu, saudara. Kayak ini orang kebanyakan kalau ke firman Tuhan kalau bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau makan yang banyak-banyak. Ini kehidupan, saudara tadi. Bukan makan minum. Soal kebenaran. Itu surga, saudara. Coba kalau hidupmu ada surga. Ada damai sejahtera, ada suka. Surga. Surga di bumi menjadi milik kita. Kok gampang bener ya Pak? Ini faktanya firman Tuhan ngomong begitu. Hal kerajaan surga itu bukan soal apa lain. Hanya soal kebenaran. Coba hidup kita ini sini orang benar. Coba tolong angkat tangan orang benar. Benar-benar atau benar-benar? Benar-benar salah. Atau benar-benar saudara berkenan di hadapan. Kalau saudara jadi orang benar. Jangan ngaku dirinya orang benar. Tapi orang lihat bukan orang benar lagi. Orang sedeng. Hidupnya jadi batu sandungan. Kita memang bukan orang benar tadi, saudara. Enggak ada satupun orang bisa benar, enggak bisa. Makanya firman Tuhan katakan, tidak ada satu manusia yang selamat karena melakukan hukum Taurat.
Kita ini orang yang dibenarkan. Coba indahnya kayak pengenalan akan Tuhan. Kita orang berdosa, orang yang udah nggak ngerti kebenaran, sekarang dipulihkan hidupnya supaya dia istilahnya mengenal dia, hidupnya supaya berkenan di hadapan dia. Karena apa? Kita telah dibenarkan, ditebus oleh darah. Luar biasa. Jadi karena 5 menit, kalau nambah juga nggak enak, tapi nggak nambah kadang-kadang kurang, saudara. Terakhir coba ini ayat firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Saudara baca dengan suara yang keras. Hosea 4 ayat 6. Saudara baca, saya hitung. 2, 3. Siapa yang nolak sekarang? Saya tanya kepada saudara. Yang nolak Tuhan siapa? Loh, saudara baca ini. Yang menolak Tuhan siapa? Loh, saudara baca gimana? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku yang akan menolak engkau juga. Yang menolak itu kita, saudara. Udah dikasih kenal, tapi kakak mau kenal, rasanya. Kenapa? Kita yang menolak. Kalau kamu menolak, makanya saya Tuhan juga udah lu jalan aja. Maka aku juga menolak engkau menjadi imamku. Artinya saudara tidak layak menjadi orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Dan karena engkau yang melupakan pengacara Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya kehidupanmu semuanya. Saudara mau dengan sesusah payah dengan hidup kita. Kenapa? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu perkenanan itu nomor 1, saudara. Udah tidak ada pilihan lagi, jadi harus berkenan. Melayani motivasinya harus benar. Menjadi hamba Tuhan motivasinya harus benar. Jangan di gereja pengerja baikin jemaat saudara. Melakukan bukan karena dilihat orang. Karena mau dinilai gembala. Mau dihargain gembala. Mau dilihat, oh punya kedudukan. Apalagi, makanya ada kata-kata bijak ini. Kalau engkau mau melihat orang, dari mana saudara? Engkau berikan dia kedudukan. Orang kalau udah kasih kedudukan, saudara, lupa. Makanya seperti Sambo itu, saudara. Jadi lupa, kenapa? Kedudukannya tinggi sekali, saudara. Dia itu yang bisa memproses dia itu cuma Kapolri, kalau secara tingkat-tingkatan. Kenapa, saudara? Karena dia itu propam, saudara. Polisinya polisi. Bayangkan, saudara. Itu polisi kalau sama dia itu udah nggak usah ngomong, dia lewat aja udah gemeteran, saudara. Apalagi kalau salah, saudara. Tapi coba. Jadi kita harus benar-benar motivasinya yang benar, hidupnya jadi berkat. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, nanti Tuhan akan banyak datang. Nggak ada yang mustahil tempat ini mah. Aduh, kagak bakalan muat, saudara. Percaya dah. Akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Motivasinya benar-benar benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Coba, itu baru namanya ibadah yang sejati. Ada amin? Saudara diberkati, mau hidup menjadi istilahnya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu harus jadi kerinduan kita. Jangan bangga dengan yang lainnya, saudara percaya. Makanya kita jadi orang Kristen itu hanya satu, saudara kalau mau tahu, saudara. Mau taat aja, rendah hati, maunya taat. Seperti siapa? Tuhan. Kalau engkau mau istilahnya mau besar, engkau hendaklah menjadi hamba.
Kalau engkau mau menjadi terkemuka, hendaklah engkau jadi pelayan. Kita ini siapa? Tuhan Yesus saja cuci kaki muridnya. Kita kalau bisa, cuci kaki saya. Kalau udah punya kedudukan, jangan macam-macam loh, siapa saya. Akhirnya gini, hidup hancur, berkeping-keping saudara. Yang udah hidup makmur, hidup udah terhormat, nikmati apa aja bisa. Udah pokoknya udah enak, dah hidup kayak surga dia. Kalau secara materi dunia saudara. Tapi langsung selesai. Hanya apa? Satu, kemarahan. Jadi tidak main-main soal perkenanan saudara. Karena itu kuncinya kita sebagai orang percaya memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Ibadahnya sejati. Bukan hanya liturgis, hanya pelayanan saudara. Tapi murni untuk Tuhan. Saudara. Murni. Oh Bapak kalau begitu udah ngomong udah bisa. Enggak Pak, kita juga semuanya tetap belajar. Makanya Paulus bilang, aku menjaga diriku sedemikian rupa supaya jangan aku memberitakan firman Tuhan, tapi aku sendiri ditolak. Kita harus jaga, murni, jangan ada kompromi, murni untuk Tuhan. Tuhan lihat, oh ini anakku, saatnya diberkati. Oh ini hambaku Pak Rudi, saatnya dia harus diberkati. Apa sulitnya? Orang dia yang milikin alam semesta, semuanya mau memerintah. Jadi, berkati, jadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu. Untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, kami inilah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, mampukan sungguh-sungguh hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah kebahagiaan hidup kami kalau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kalau tanpa Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hidup kami semuanya tidak mampu. Bahkan mustahil itu terjadi. Tapi kalau Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita orang percaya, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang hidupnya mungkin juga mengalami beban persoalan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan, karena hidupnya rindu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena janji-Mu Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu sendiri. Tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu hidup benar pasti diberkati kehidupannya. Dipulihkan keadaannya. Pekerjaannya dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang dilakukan, Tuhan sertai sepanjang masa hidupnya. Bahkan janji-Mu Tuhan, sampai memutih rambutnya pun Engkau menggendong kita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kalau kebenaran firman ini telah hamba-Mu setabur, kami percaya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi sungguh menjadi rema kepada anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu diberkati. Hidupnya memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dunia, dan banyak jiwa datang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga kiranya firman itu menjadi rema di kehidupan jemaat GB BKP Aston. Saya mewakili
gembala, diaken serta jemaat BKP Aston Hotel Aston dan Kenari mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Winardi SHS dan beserta Ibu yang telah bersama-sama kita untuk menabur firman Tuhan di tempat ini. Semoga kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan, bahkan pelayanannya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya membacakan pengumuman seminggu ke depan untuk gereja kita. Hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 dilaksanakan dengan via Zoom atau online. Hari Rabu Menara Doa pukul 19 kita lakukan secara via Zoom atau online. Infokul, hari Kamis ada Kul Eklesia VIP di rumah Ibu Rita Esther pukul 19. Hari Kamis ada Kul Bible Cikarang online via Zoom pukul 19. Hari Jumat ada Kul Daud rumah Opung Devano pukul 19. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory di rumah Opung Kristina pukul 19. Hari Jumat ada Kul Eklesia 2 masih di Jeruk Raya pukul 18. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 online via Zoom. Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 ibadah raya masih ada di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12.30 yang disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini, semoga kiranya terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini karena penyerta-Mu menyertai kami, ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu di pekerjaan kami tempat ini Tuhan. Berkati kiranya amplop persembahan kami ini, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berkati kiranya Tuhan, berkati berlipat kali ganda Tuhan, sehingga persembahan itu dikuduskan, ditahirkan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, sehingga terpenuhi ya Tuhan lumbu-lumbu-Mu, dan kami dapat membangun gereja-Mu Tuhan, dan kami dapat memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Hotel Aston ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 16, berkati kiranya hotel ini Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu terpancar di daerah ini Tuhan Yesus, sehingga Kota Bekasi dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati manajernya Tuhan, bahkan manajemennya Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa Tuhan untuk Ruko Kenari Tuhan, berkati Ruko Kenari sekitarnya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dia. Amin.
pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di hanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.